Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Bagaimana agar kita dewasa rohani? Hal ini penting sekali kita renungkan karena iman kita jangan terjadi stagnan, melainkan harus bertumbuh terus ke arah Kristus. Tema ini saya ambil dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku, nats ini memberikan panduan penting tentang bagaimana kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dalam nats ini Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan Kristus, pengajaran dengan hikmat dan nasihat, serta peringatan merupakan bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Untuk mencapai kedewasaan rohani, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 28. Yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa Kristus adalah inti dari pemberitaannya. Perhatikan, dialah yang kami beritakan. Untuk dewasa secara rohani, kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Ini berarti mengenali bahwa segala sesuatu dalam hidup kita harus berpusat pada hubungan kita dengannya. Cara kita untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat daripada kehidupan kita, yang pertama adalah berdoa secara teratur dan menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah menjaga dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, meneladani Kristus dalam setiap tindakan kita, berusaha untuk hidup dengan kasih, kerendahan hati, dan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah menerima pengajaran dengan hikmat. Di dalam nats ini, Rasul Paulus berbicara tentang mengajar. Perhatikan, dalam segala hikmat. Dewasa rohani berarti belajar terus-menerus tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Kita perlu menjadi pembelajar yang tekun dan bijaksana, sehingga kita dapat memahami dan menerapkan ajaran Alkitab di dalam kehidupan kita. Dengan cara pertama, mengikuti pengajaran firman Tuhan baik dalam gereja, kelompok sel, maupun kelas-kelas Alkitab. Hal yang kedua adalah meminta hikmah dari Tuhan untuk memahami firman-Nya lebih dalam. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 mengingatkan kita bahwa siapa yang kekurangan hikmat dapat memintanya dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah mencari bimbingan rohani dari pemimpin gereja atau saudara seiman yang lebih dewasa rohaninya. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah terbuka terhadap nasihat dan peringatan. Mendewasakan rohani juga melibatkan kesediaan untuk menerima nasihat dan peringatan dari sesama orang percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dan para pemimpin gereja menasihati dan memperingatkan setiap orang untuk membimbing mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memang terkadang kita membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita ketika kita berada di jalan yang salah atau saat kita butuh dukungan dalam perjalanan iman. Dengan cara memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, sehingga kita dapat menerima koreksi dari orang lain. Hal yang berikutnya adalah menghargai komunitas Kristen yang saling membangun dan mendukung. Dan yang ketiga adalah menjaga hati yang terbuka terhadap teguran dan ajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui sesama kita. Hal yang keempat yang kita renungkan adalah mengaplikasikan hikmat dan pengajaran dalam hidup sehari-hari. Ya, hikmat dan pengajaran yang diterima harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa rohani tidak hanya berbicara tentang pengetahuan Alkitab, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan kebenaran yang kita pelajari. Penerapan firman Tuhan adalah bukti nyata bahwa kita sedang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dengan cara mengaplikasikan firman Tuhan, yaitu mengambil langkah praktis untuk mengasihi sesama seperti yang Kristus ajarkan. Dan yang kedua adalah mengendalikan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah melayani sesama di gereja atau komunitas sebagai wujud kasih Kristus yang nyata. Hal yang terakhir yang kita renungkan adalah memiliki tujuan untuk menjadi sempurna dalam Kristus. Ya, Rasul Paulus menekankan bahwa tujuan akhir dari pengajaran dan nasihatnya adalah memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan yang dimaksud bukan berarti kita menjadi sempurna tanpa dosa, tetapi semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, di dalam sikap dan tindakan kita. Cara mencapai tujuan ini adalah pertama, memiliki tekad untuk terus bertumbuh. Meskipun dalam proses ini kita akan menghadapi banyak tantangan. Menyadari bahwa kedewasaan rohani adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Dan berikutnya adalah mengandalkan Roh Kudus untuk membantu kita menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, dewasa rohani tidak terjadi secara instan.
tetapi memulai proses belajar, pengajaran, dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 ini mengingatkan kita bahwa dewasa rohani berarti berpusat pada Kristus, terbuka untuk pengajaran dan nasihat, serta berusaha menuju kesempurnaan di dalam Dia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita akan semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan namanya dalam setiap aspek hidup kita. Saya Pendeta Zaluhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.